satu keluarga di RT 2 RW 6 Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Senin, 9 Februari 2026, dini hari jadi korban perampokan. Identitas satu keluarga itu yakni pasangan suami istri Kodrat, 41, dan Nurgianti, 39, serta dua anak mereka Luigi, 14, dan Lutfi, 8. Saat beraksi, 4 kawanan perampok ini menyekap satu keluarga tersebut. Bahkan satu pelaku sempat membekap anak korban dengan menggunakan bantal hingga menyebabkan mimisan. Setelah mengikat seluruh penghuni rumah, para pelaku kemudian leluasa menggasak barang-barang berharga milik korban. Di antaranya 3 unit ponsel, uang sekitar 12 juta rupiah, uang milik anak sebesar 400 ribu rupiah, uang arisan, serta perhiasan berupa kalung, cincin, dan anting. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku menggunakan masker sehingga wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, pelaku juga membawa sebuah set-top box yang diduga mereka kira sebagai perangkat CCTV. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Nurgianti mengaku saat terbangun dari tidurnya, 2 pelaku sudah masuk ke dalam kamarnya. Para pelaku langsung mengikatnya dan membawa dirinya keluar dari kamar bersama anak keduanya, Lutfi. Sementara suaminya, Kodrat, sudah dalam kondisi tangan dan kaki terikat tengkurap di lantai. Tak lama berselang, terdengar teriakan anak pertamanya di kamar yang berbeda. Setelah melumpuhkan 3 penghuni rumah, para pelaku kemudian masuk ke dalam kamar anak pertamanya. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan sang anak. Nurgianti yang mendengar teriakan itu langsung berusaha untuk mendekat. Saat itu pelaku sudah menindih anaknya di atas tempat tidur. Salah satu pelaku menekan kepala, sementara yang lain menahan kaki, bahkan wajah anak itu dibekap menggunakan bantal. Melihat kondisi itu, saya memohon kepada para pelaku agar berhenti. Pelaku kemudian meminta saya untuk diam dan tidak berteriak, ucapnya. "Pak, sudah, stop. Kasihan anak saya, nanti mati," lanjutnya. Para pelaku saat menjalankan aksinya membawa senjata tajam berupa kapak, arit, pisau, serta linggis kecil. Mereka sempat mengancam korban agar diam, bahkan mengancam akan menembak apabila melawan. Di bawah ancaman para pelaku, Nurgianti pun hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan perampok. Nurgianti kemudian dibawa ke kamar bersama suaminya yang sudah dalam kondisi terikat. Ia sempat membuka ikatan di tangannya, namun tetap berpura-pura masih terikat agar tidak menimbulkan kecurigaan pelaku. Pelaku kemudian mengambil barang-barang berharga, mulai dari uang hingga perhiasan. Setelah itu para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Beberapa waktu kemudian, suasana rumah mendadak sunyi. Setelah merasa para pelaku sudah pergi, Nurgianti membuka pintu kamar, lalu melepaskan ikatan tangan dan kaki suaminya. Mereka kemudian keluar rumah, namun para pelaku sudah tidak terlihat. Nurgianti menyebut pelaku berjumlah 4 orang, di mana 2 pelaku bertubuh tinggi besar, sedangkan 2 lainnya bertubuh lebih pendek. Dari 4 pelaku, 3 orang mengenakan masker dan 1 lainnya tidak. Namun Nurgianti tidak bisa mengenali wajah para pelaku karena memang kondisi lampu saat kejadian redup. Berdasarkan temuan di lokasi, pelaku diduga masuk melalui jendela kamar anak pertama yang memiliki bekas congkelan. Setelah masuk, pelaku langsung membekap anak, lalu menyekap seluruh penghuni rumah. Korban diikat menggunakan tali sepatu berwarna hitam yang dibawa sendiri oleh para pelaku. Saat keluar rumah, Nurgianti melihat pintu depan sudah dalam keadaan sedikit terbuka, diduga sengaja dibuka pelaku untuk memudahkan mereka kabur. Namun, gerbang depan rumah masih dalam kondisi tergembok.
Ibu dua anak itu mengaku tidak mengetahui apakah pelaku sudah mengenal keluarganya atau tidak. Namun, ia menyebut suaminya bekerja di koperasi sekaligus menjadi bendahara paguyuban di lingkungan setempat, sehingga sering memegang uang. Ia sendiri mengaku baru sekitar 3 tahun tinggal di lingkungan tersebut. Hingga kini, ia mengaku masih trauma dan tidak kuat membayangkan kembali peristiwa yang terjadi dini hari itu.